Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9E dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, yang pertama kita akan belajar meskipun melalui kanal YouTube ini, tapi kita akan maksimalkan proses pembelajaran selama semester ini. Dan jangan lupa kita berdoa supaya pandemi COVID segera berakhir dan para siswa bisa segera hadir kembali di sekolah. Baik anak-anakku sekalian, kemarin terakhir kita sudah belajar tentang pembagian dalam bilangan berpangkat ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini dia. Materi yang baru. Pulpenku mati toh Pak? Oh ya udah. Saya kira mati pulpen saya. Oh bisa ini. Ya, kita masuk ke pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar. Nah, kalau di buku kita melihat ada lembar kerja. Nah, kita lihat lembar kerja ini akan membimbing anak-anak untuk bisa menemukan secara langsung bagaimana proses kok bisa kalau pangkat 0 mesti ketemunya sekian. Kita lihat ya, coba dibuka di buku paketnya yang halaman 33. Kalau contoh di atas, kita ingat pembagian bilangan berpangkat. Nah, baik, kita lihat yang ini sekarang. 4 masih tebel ya. Oke, masih ketebelan, tak pendekkan dulu. Ya. 4 pangkat 4 dibagi kurang dekat. Nah, 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4. Ketemunya berapa? Nah, ketemunya adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4. Yang bawah juga sama. 4 kali 4 kali 4 kali 4. Atau di dalam pengoperasiannya yang sebelah kiri ini 4 pangkat 4 kurangi 4, so non S 4 pangkat 0 ya. Ini juga ketemunya 1. Maka di sini di paling kanan kita lihat ini 4 pangkat 0 itu setara nilainya dengan berapa? 4 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, sampai bawah itu nanti akan sama terus. Kalau nggak percaya coba dikerjakan ya. Buku halaman 33. Nah, maka di buku halaman 34 ini masih berlanjut. Nah, cuma di halaman ini mengajak para siswa untuk kesifatnya ya. Jadi dikalikan dengan bilangan itu sendiri atau dikalikan dengan bilangan tersebut dipangkatkan dengan 0. Nah, kalau di sini pangkat 0 itu selalu bisa kita isi ya. Hasilnya selalu sama dengan 1. Kalau biru enggak jelas, Pak Ali ganti merah. Ya. A pangkat 0 itu selalu 1. Dan untuk semua bilangan real asal A-nya itu tidak sama dengan 0. Kalau A-nya 0 gimana Pak? Ya nanti akan dibahas ketika sudah di kelas selanjutnya gitu ya. Ada sendiri untuk cara untuk menjawabnya. Berarti gimana? Tadi kesimpulannya untuk semua bilangan real A pangkat 0 sama dengan 1. Syaratnya apa? Syaratnya A anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Hai, itu A pangkat 0 ya. Kalau A-nya isinya setengah, ya itu hasilnya 1. Kalau A isinya negatif 20, tetap nanti ketemunya 1. Seperti yang sudah Pak Ali sampaikan kemarin, intinya kalau ada bilangan yang Pak ini kalau koma gimana, enggak usah bingung ya. Pokoknya dalam kurung itu dioperasikan dulu. Baik, kita akan lanjut sekarang di bilangan yang untuk pangkat
yang tidak nol, tapi bulat negatifnya. Syaratnya bilangan bulat. Oke, kita lihat di ada apa ini, lembar halaman 35, 1/32. Coba kita lihat di atas 1/32. Ini yang satu tadi semua bilangan ya asal tidak sama dengan 0 dipangkatkan 0 ketemunya 1. Karena ini menggunakan basis atau bilangan pokoknya 2, maka kita tulis di sini sama dengan 1/2/5 itu sama dengan 2/0 dibagi 2/5. Maka kita peroleh 2/0 kurangi 5 sama dengan 2/5. Ya. Nanti yang ini juga sama ya, silahkan nanti dicoba dikerjakan. Bilangan pokoknya atau basisnya sudah tertera di sini ya. Yang nomor 2 ini 3 basisnya, yang nomor 3 6. Nah, kita sekarang membaca ini, yuk kita bahas sebentar anak-anak. Ini dia. Ketika pangkatnya positif semakin besar, kita lihat bilangannya ini ya, 10/3, oh besar, 10/2 berkurang ya, semakin kecil. Ketika 10/0, 1 ya. Nah, lah kalau pangkatnya negatif, wah di sini ternyata ketemu 10/negatif 1/. Nah, berarti ketika pangkatnya semakin kecil, negatif semakin ke kiri, negatif 5, 6, 7, 8, negatif 5, negatif 10, tentu bilangannya hasilnya semakin kecil. Nah, ini diminta Pak. Nah, ini nanti diisi sama dengan model yang di atas nggih. Kalau 1000 nanti bisa cek di sini. Kemudian 10/5 1/10/5. Nah, intinya anak-anak sekalian, ketika ada bilangan atau perpangkatan A pangkat negatif N, maka hasilnya adalah 1/A pangkat N. Nah, N-nya berarti jadi ya, positif. Oke, kita tulis di sini. Kalau ada kurang tebal ya. Kalau ada A pangkat N, kalau ada A pangkat baterai entek. Oh enggak, saya kira habis baterainya. Oh ini habis sih. Oh enggak ya. A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. N-nya tapi positif. Nah, yang terakhir anak-anak kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Atau kita coba soal dulu. Nah, ini ada soal cek. Nah, ini yang sering digunakan. Ini bisa digunakan di satuan besaran data, misal di paketan data. Kita kalau beli paket yang 1 giga, nah, atau 100 mega Mas. 100 mega itu buat main PUBG bentar aja udah habis ya. Nah, oke, mega. Ini ada berapa? Wah ini gak kelihatan ya. Ini kilo itu 10/3. Mati. Ya. Ini 10/3 ya, tak jelaskan biar perjelas. Ya. Berarti kalau mega 10/6. Giga 10/9. Ingat, ketika ada perpangkatan dengan bilangan pokoknya, ada bilangan pokoknya 10. Nah, gimana kemarin? Silahkan diputar video yang kemarin ya. Nah, ini dia sekarang. Mikro. Kita lihat, ini 10/-3. Nah, sebenarnya ini kalau mau kita lihat ini maka sama dengan 1/. Nah, tapi enggak usah
karena langsung diminta perpangkatan 10 ya. Kita lihat ada berapa digit yang di belakang koma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini 10 pangkat negatif 6. Terus nanti silahkan dilanjutkan. Ini berlaku juga untuk pecahan ya. Nah, yang terakhir anak-anak yang akan kita pelajari di sini, silahkan dilanjutkan, kita buka halaman 39, mulai halaman 39. Nah, kita belajar namanya bentuk akar. Nah, di matematika itu menariknya, ketika ada hasil pangkat, maka kita bisa mencari lagi ini itu bilangannya berapa sebelum dipangkatkan ya. Misal ada 5 pangkat 2 kan 25. Misal kita tanya, berarti 25 itu hasil pangkat 2 dari siapa? Nah, itu cara menuliskannya dengan bentuk akar. Oke, lihat sih. Pertama kita lihat dulu, ingat. Nah, ini syarat utama ketika kita belajar bentuk pangkat. Ya, silahkan ya, ini saya lingkari merah. Hasil akar itu selalu positif, meskipun nanti ya mungkin di persamaan di bab selanjutnya, Pak loh kok ini akar-akarnya bisa negatif, itu beda hal ya. Untuk akar kuadrat itu selalu tandanya positif. Nah, terus gimana Pak nyari akarnya? Nah, cara mencari akar atau konsep akar, kita lihat. Konsep akar itu sebenarnya, atau kita cara nulis akar dulu deh. Nah, pertama gini, bentuk umum. Bentuk umum, sorry. Nggak muncul. Ya, bentuk umum nah, ini tandanya seperti ini, mirip dengan pembagian ya. Misal ada A dipangkatkan N, terus di sini akar pangkat dari N, maka ini hasilnya adalah A. Aduh, gimana itu Pak? Ya. Nah, atau boleh saya tuliskan ini katakan B sama dengan ini A, dengan catatan apa? B dengan A pangkat N. Ini juga bisa ya. Nah, contoh. Misal Pak Ali punya 9 akar pangkat 2 dari 9. Ini dibaca akar pangkat 2 dari 9 adalah berapa? 3. Kok bisa? Nah, karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Gini ya anak ya. Selalu positif ya. Kalau akar pangkat 3 bisa jadi negatif, tapi akar pangkat 2 harus selalu positif. Nah, nanti untuk akar pangkat 2 dari semua A itu boleh ditulis dengan cukup seperti ini. Ya. Nah, kalau misal anak-anak ketemu akar 4, itu mesti akar pangkat 2 dari 4. Ya. Nah, kemudian ini ada beberapa sifat-sifat yang nanti bisa dipelajari oleh anak-anak. Nah, ini ya tadi ya, syarat utama untuk operasi akar pangkat, dan ini sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya ini tidak jauh beda dengan sifat-sifat operasi bilangan biasa. Jadi tidak perlu kita bahas, nanti ketika di contoh soal itu bisa kita bahas. Nah, ini kita melengkapi ya anak-anak ya. Oke, kita ambil satu contoh dulu. Misal ini kita lihat akar 200. Berapa akar 200? Nah, kita perlu
uraikan dulu. Akar 200 itu diperoleh dari, kita lihat sifat yang ini tadi ya. Nah ini. Sifat nomor 3. Akar 200 diperoleh dari 2 dikali 100 atau akar 2 dikali akar 100. Maka kita peroleh 10 akar 2 ya. 100 itu diperoleh dari 10 pangkat 2. Silahkan yang lain nanti bisa dikerjakan, misal ini 108. Berapa 108 itu ya? Nah, 108 itu bisa 36 kali 3 ya. Oke, sekalian aja ya. 108 sama dengan 36 kali 3 sama dengan kita peroleh akar 36 kali akar 3 sama dengan berapa anak-anak? 6 akar 3. Gampang nggih? Ya. Ini nanti operasi-operasi selanjutnya cukup melihat di sifat-sifat atau operasi untuk bentuk akar. Nah, untuk materinya sampai segitu nggih. Nah, sekarang kita coba lihat soal. Baik. Nanti setiap satu nomor kita kerjakan satu saja. Oh, ini masih bentuk akar ya. Akar 75 berapa? 25 akar 25 dikali 3 atau 5 akar 3. 500 perkalian antara 100 akar 100 dengan akar 5, maka kita peroleh 10 akar 5. Silahkan nanti yang lainnya anak-anak bisa lanjutkan. Oke, ini soal apa ini? Tentukan hasil operasi pangkat berikut. Ali ambil satu contoh soal saja untuk tiap nomor. Berarti ini gimana anak? 3 dikali Z pangkat 3 kurangi 5 sama dengan 3Z pangkat negatif 2. Nah, gampang kan? Cuma kayak gitu kok, pangkatnya dikalikan, pangkatnya dikurangkan ya. Misal ini 2 pangkat 3 kurangi 5. Loh ini sama, 2 pangkat negatif 2. Kalau ada tanda negatif gimana tadi? 1/0,5 pangkat 3 atau, nah silahkan dicari sendiri. Ini kalau pangkatnya sama diapakan? Scroll lagi video menit sebelumnya. Sederhanakan tanda berikut. Oke. 125 itu 25 kali 5 atau akar 25 kali 5, maka kita peroleh 5 akar 5. Ini juga masih gampang ya anak-anak ya. Tentukan hasil operasi bilangan berikut. Ya. 3 pangkat 1 ketemunya 3. 3 pangkat 0 berapa tadi? Ketemunya 1. Sama dengan 4. Berpikir kritis. Nah, karena berpikir kritis ini untuk siswa, silahkan yang mengerjakan nanti anak-anak ya. Jangan Pak Ali untuk memberikan contoh. Bagaimana kamu menuliskan angka 1 sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5? Nah, tentukan hasil operasi. Ini sama ya anak-anak ya. Ini contohnya kayak kemarin itu kok. Ya. Ini contohnya misal ini 2. Nah, 3 tambah 4 kurangi 6 sama dengan 2 pangkat 1. Kok jelek? Tulisannya jelek ya? Ya, tak perbaiki. 4 kok kayak 9 nulisnya, Pak. 3 tambah 4 kurangi 6. 2 pangkat. Terus kita lihat ya, analisis kesalahan, jelaskan kesalahan. Nah, ini salahnya di mana? Ini jelas ya, nggak usah ditanya, nggak sesuai dengan bentuk. Menyederhanakan, gunakan kembali konsep operasi perkalian pada bilangan berpangkat. Sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Oke, ini tak kasih contoh dulu. 5 pangkat 5 kurangi 2 sama dengan 5 pangkat 3. Terus bentuk negatifnya gimana Pak? Bentuk negatifnya, nah, oke, mungkin ada yang bingung, loh bentuknya kan sudah negatif, sudah pangkatnya sudah positif Pak. Baik, kalau pangkatnya sudah positif,
Ya. Yuk kita cek. Kita diminta membuat bentuk apa anak-anak? 1/A pangkat N. Nah, ternyata ini bilangannya, loh ini kok pangkatnya sudah positif. Harus diapakan anak-anak? Oke, ada yang punya ide? Enggak ada? Wah, udahlah Pak, bingung gitu ya. Nah, kalau pangkat negatif ya, supaya menjadi ini di dalam notasi pangkat negatif maka kita perlu menulis 1/5 pangkat min 3. Ini hasilnya ya. Nah, kayak gitu. Baik, itu dulu anak-anak untuk contoh-contohnya. Oh ini masih ada bentuk akar. Kok banyak ya? Ya, oke satu lagi. Kita masih punya contoh ya, sederhanakan. 800, ada yang tahu? Akar 400 dikali akar 2 sama dengan 20 akar 2. Nah, itu anak-anak untuk materi pada kesempatan kali ini. Mana tadi ringkasannya? Ini ringkasannya. Ringkasan materi kita ini. Oke. Pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk umum bentuk akar. Itu dulu yang dapat Pak Ali sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau Pak kayaknya itu keliru, silahkan disampaikan melalui kolom komentar ya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.